Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tafarel Sofiali, NIM D1BN021101. Saya berasal dari Prodi Agri Bisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas kampanye anti-radikalisme. Anti-radikalisme adalah gerakan anti kekerasan yang gerakannya berdasarkan sila-sila Pancasila yang sangat menentang adanya sebuah radikalisme atau gerakan perpecahan antar bangsa. Radikalisme dapat berkembang karena adanya pemikiran bahwa segala sesuatu harus dikembalikan ke agama walaupun dengan cara yang kaku dan menggunakan kekerasan. Salah satu faktor yang menyebabkan radikalisme adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi juga berperan membuat paham radikalisme muncul di berbagai negara. Sudah menjadi kodrat manusia untuk bertahan hidup. Dan ketika terdesak karena masalah ekonomi, maka manusia dapat melakukan apa saja, termasuk meneror manusia lainnya. Adanya pemikiran sebagai masyarakat bahwa seorang pemimpin negara hanya berpihak pada pihak tertentu, mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang terlihat ingin menegakkan keadilan. Kelompok-kelompok tersebut bisa terdiri dari kelompok sosial, agama, maupun politik. Alih-alih menegakkan keadilan, kelompok-kelompok ini seringkali justru memperparah keadaan. Masih erat hubungannya dengan faktor ekonomi. Sebagian masyarakat, kelas ekonomi lemah umumnya berpikiran sempit sehingga mudah percaya kepada tokoh-tokoh yang radikal karena dianggap dapat membawa perubahan drastis pada hidup mereka. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah percintaan, rasa benci, dan dendam, semua ini berpotensi membuat seseorang menjadi radikalis. Pendidikan yang salah merupakan faktor penyebab munculnya radikalis di berbagai tempat, khususnya pendidikan agama. Tenaga pendidik yang memberikan ajaran dengan cara yang salah dapat menimbulkan radikalisme di dalam diri seseorang. Fenomena radikalisme yang sedang marak di zaman sekarang adalah fenomena radikalisme agama. Fenomena radikalisme agama merupakan persoalan yang berhubungan dengan pengalaman inti, memori kolektif, dan penafsiran agama. Secara umum, setiap agama memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi manifest, yaitu fungsi yang disadari betul oleh para pengikutnya sebagai manifest objektif dari suatu sistem sosial, misalnya meningkatkan kestivitas umat atau ukhuwah Islamiyah. Yang kedua yaitu fungsi laten, yaitu fungsi yang tidak dikehendaki secara sadar dari sistem sosial tersebut dalam memunculkan radikalisme. Dan agama merupakan lahan empuk untuk menjadi crying banner dalam melakukan tindakan radikalisme. Kesimpulan, Indonesia merupakan negara yang besar dengan berbagai macam perbedaan ras, budaya, dan agama. Maka, dibutuhkan nilai-nilai Pancasila agar pihak-pihak tertentu memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi maupun bersama. Dengan membuang ego masing-masing, maka cepat atau lambat Indonesia akan semakin baik dan berkurang kasus radikalisme ini. Maka dari itu, kita sebagai manusia yang diberi akal sempurna bisa berpikir bahwa perbedaan itu tidak harus dijadikan sebagai pemecah, tetapi bisa menjadi penyatu dari berbagai keberagaman dan menjadi pemersatu antar bangsa. Negara yang baik yaitu negara yang bisa menjadikan suatu perbedaan menjadi satu sama dengan yang lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.